Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada video kali ini. Di video kali ini kita akan kembali membahas tentang Google Workspace for Education. Nah, apa yang akan kita bahas di video kali ini? Di video kali ini kita akan membahas aplikasi Spreadsheet. Nah, dalam keseharian kita menggunakan aplikasi Spreadsheet, terkadang kita sering membandingkan dengan Excel ya. Kalau di Excel itu kita bisa mengambil data dari file lain untuk dimasukkan ke file yang satunya. Jadi kalau kita misalnya punya file A dan file B, kalau di Excel secara offline itu kita bisa mengambil data A untuk dimasukkan ke file yang B. Jadi di-linkkan. Nah, kalau di Google Workspace for Education atau di Spreadsheet, bagaimana caranya? Yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana kita caranya mengambil data atau melingkan data dari file spreadsheet yang lain ke file spreadsheet yang lainnya lagi. Nah, gimana caranya? Berarti yang harus kita perlukan untuk memulai mengimport, namanya itu, nama rumusnya itu adalah import rank. Bagaimana cara melakukannya? Berarti yang langkah pertama yang kita lakukan adalah kita siapkan dulu data spreadsheet yang kita akan import. Misalkan di sini saya akan mengambil dari database siswa kelas database siswa 2021-2022. Saya perlukan database ini untuk akan saya masukkan ke spreadsheet saya pribadi. Misalkan ini adalah ada spreadsheet di sekolah, jadi saya akan melingkan ke sini. Jadi setiap ada perubahan di sekolah, nanti saya akan dapat salinannya ke tempat saya. Nah, kita siapkan dulu filenya, ini sudah ada. Setelah file ini sudah ada, berarti kita siapkan dulu tempat yang barunya. Misalkan kita ambil contoh, kita buat dulu. Misalkan saya akan membuat filenya di sini, di folder exam, di latihan saja. Oh, sudah. Kita ulang. Nah, oke, bentar lagi, sebentar ya. Oke, misalkan saya akan menyalin file tadi. Jadi ini bukan menyalin filenya ya, tetapi kita melingkan isinya ke spreadsheet kita. Misalkan di sini saya siapkan dulu spreadsheet pribadi saya. Misalkan saya siapkan Google Spreadsheet-nya. Misalkan saya di sini adalah wali kelas, dan wali kelas ingin mengambil database dari sekolah, tetapi yang saya perlukan hanya siswa saya saja misalkan. Nah, berarti kita siapkan, langkah pertama adalah kita siapkan dulu spreadsheet kosongnya. Jadi tidak harus kosong ya, bisa juga yang sudah kita buat, misalkan kita memasukkan dulu. Nah, di sini yang saya contohkan adalah saya masukkan di spreadsheet yang kosong. Nah, rumusnya, berarti kalau misalkan kita mau mengkopikan database tadi ke sini, berarti di salah satu sel ini, bentar ya, mas sebentar. Di sini saya tuliskan rumusnya adalah import rank. import kemudian range. Kemudian kita buka kurung. Oke. Nah, ketika kita sudah buat import yang seperti ini, jadi tidak perlu kita harus hafal rumus ya. Ketika kita menuliskan import rank, berarti langkah pertama adalah kita cari dulu alamat yang akan kita importnya. Misalkan tadi database di sini, jadi saya copy alamat databasenya, saya copy, gitu. Jadi yang perlu diketahui, yang perlu diingat ketika kita mau mengimport rank ini adalah nama link filenya, kemudian nama setnya. Nama setnya di sini adalah gabungan. Kemudian saya akan ambil setnya mulai dari A sampai ke set BM ya.
Berarti yang perlu diingat ini copy ininya, kita copy, kita masukkan ke import rank tadi. Nah, sebelum masukkan kita harus menggunakan tanda ini. Nih dijelaskan di sini. Contohnya, berarti kita pakai tanda petik dulu, baru masukkan alamat linknya. Kemudian nanti kalau di laptop saya itu menggunakan titik koma, jadi dilihat aja di pertanyaannya ini. Kemudian nama setnya apa, kemudian selnya mulai dari apa ke apa. Jadi saya contohkan, saya bikin dulu tanda koma, titik, tanda kutip ya. Saya pastekan linknya. Setelah saya pastekan, kemudian titik koma, kemudian tanda kutip lagi. Nama filenya tadi, nama setnya adalah gabungan. Lalu jangan lupa kita kasih tanda seru. Kemudian selnya, karena saya mau mengambil keseluruhan sel dari sel A sampai sel BM, berarti saya tinggal tuliskan A.2 BM. Nah, kalau misalnya yang lainnya mau mengambil hanya beberapa sel saja, beberapa kolom, jadi nanti ditulis misalnya dari A1 sampai B20 misalnya. Nah, yang saya tulis di sini adalah dari A.2 BM, itu artinya diambil semua di set gabungan mulai dari sel A sampai sel BM, jadi sampai ke bawah. Jadi kalau ada artinya ada tambahan data, dia akan otomatis masuk ke sini. Oke, setelah selesai baru kita enter atau tutup kurung dulu, nggak apa-apa, tutup kurung baru enter. Oke, nah tunggu loading. Nah, akan muncul wrap seperti ini. Jangan khawatir ketika ada muncul wrap seperti ini. Nanti di sini tulisan izinkan akses. Kita tinggal klik izinkan akses. Oke, izinkan akses. Nah, tunggu beberapa saat ya. Dia lagi ngambil data. Oke, maka data yang tadi ada di database sudah masuk semua di sini. Artinya kalau nanti di database ada tambahan, saya tarik ke bawah deh. Kita coba ya. Oke, kita coba di sini. Kita ketikkan halo, seperti itu. Maka nanti di yang kita copy tadi, kalau kita ke bawah, tadi di BM ya, kita ke BM. Ntar ada remote internetnya. Di sini ya, di BM halo itu di set ke kita buka. Kita lihat di BM bagian bawah. Nah, di sini sama juga akan muncul halo, gitu ya. Jadi itu salah satu gunanya import rank. Nah, setelah kita import seperti ini, ya udah, setelah kita masuk di sel kita, terserah kita mau ngapain file data asalnya ini. Oke, jadi kalau kita mau ngambil data, salah satu caranya adalah dengan menggunakan perintah import rank. Oke, mungkin itu saja penyampaian tentang rumus import rank ini. Oh, ada beberapa hal kejadian-kejadian yang biasanya terjadi. Kalau misalnya ketika kita import rank kemudian datanya nggak muncul di sini ya.
nanti terjadi error atau ada izin, pastikan kita mempunyai hak akses ke file tadi. Nah ya, jadi ketika ada mulai izinkan, kita klik izinkan, itu muncul. Nah jadi kalau lebih baiknya sebelum kita copy ini linknya, pastikan link ini bisa diakses oleh siapa saja, karena kalau enggak biasanya akan muncul izinkan dan nanti ada keterangan Anda tidak berhak untuk mengizinkan file ini diambil. Ya, mungkin itu saja video tentang import rank ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.